Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Jajar. Alhamdulillah, ya, Dokter Desin sudah hadir juga ini. Ya, baru saja Baru ini mau kilap, dibuka. Oh, kilap Mas, nggih, nggih, nggih. monggo nggih. Saya tak Ya, iya. berjalan menuju Radio Putra, monggo nggih. Nggih. Saya buka dulu nggih, Dokter Desin. Ya, baik, untuk topik pagi ini adalah kuliah integrasi ya dari Departemen Fisiologi dan juga Departemen Neurologi. Ya, jadi nanti kita membicarakan mengenai tidur dan irama otak ya. Saya izin untuk share screen dulu ya sebagai pendahuluan, jadi dasar-dasar dari fisiologi, kemudian nanti Dr. Desin akan menyampaikan terutama terkait dengan klinis ya. Ya, sudah kelihatan ya? Oke, siap. Ya, jadi ini ada dua LO ya, dua kelompok LO dari Departemen Fisiologi dan Neurologi yang nantinya akan kita diskusikan ya untuk pagi ini. Nah, pertama ini bagian fisiologinya ya. Jadi fisiologi dari irama otak, brain rhythm dan sleep atau tidur ya. Pertama kita harus ingat ya bahwa otak itu merupakan bagian regulator ya. Jadi dia mempunyai fungsi integratif dari berbagai macam input sensori, kemudian nanti berupa motorik ya, kemudian ada kesadaran ya, dan berbagai macam emosi juga ada di sini ya. Jadi macam-macam. Nah, untuk topik kita kali ini nanti kita akan banyak membicarakan mengenai siklus tidur dan terjaga ya. Jadi melibatkan talamus ya, kemudian batang otak ya, yang nanti menjadi gate atau pintu dari korteks cerebral cortex ya. Nah, jadi di sini prinsip yang pertama bahwa otak itu perlu diaktifasi lah istilahnya ya, ada sistem aktivasi otak ya. Jadi kalau tidak ada sinyal secara kontinu dari otak di bawahnya ya, cerebrum ini ya, yang korteks cerebri ini tidak akan berguna ya, karena dia tidak menerima sinyal dari bagian otak di bawahnya ya. Nah, cara stimulasi oleh batang otak ya, ini bagian otak di bawahnya ini adalah batang otak ya, dengan mengaktifkan atau menstimulasi sirkuit neuronal ya, level sirkuit neuronal di otak. Jadi eksitabilitasnya meningkat misalnya ya, atau menurun ya. Kalau activating berarti dia excitable ya. Atau kemarin kan minggu lalu ya sudah kita mempelajari mengenai IPSP ya, EPSP ya. Nah, itu kan nanti penjumlahannya yang akan berefek di sini ya. Kemudian selain itu juga mengaktifasi neurohormonal sistem ya. Neurohormonal itu misalnya ya ini di area-area tertentu yang neuron atau syaraf itu menghasilkan hormon ya. Kemudian untuk sinyal dari batang otak ya, ini melibatkan suatu struktur ya. Ada struktur yang dia berupa badan sel yang besar ya, di brainstem ya, ini di retikular area ya, kemudian nanti akan menghantarkan atau meneruskan sinyal ya melalui talamus, kemudian nanti ke cerebral cortex ya. Kemudian ada yang berupa small neuron ya, neuron di batang otak ya,
nanti juga menghantarkan sinyal ke cerebral cortex. Nah, dua kelompok ini ada perbedaan waktu kerjanya ya. Jadi kalau yang large neural cell body ini ya dia cepat ya. Tapi kalau yang small neuron ya ini dari second sampai menit ya. Jadi ada jangka waktu yang lebih lama. Jadi nanti otak akan berada dalam status excitable. Jadi istilahnya mudah diberikan stimulasi atau terjagalah istilahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya yang menarik ya bahwa sinyal dari korteks, kemudian sinyal yang dari talamus ya atau di bawahnya brainstem ini saling istilahnya timbal balik gitu ya. Jadi saling komunikasi juga ya. Jadi ada istilah bahwa positive feedback mechanism ya. Jadi ketika ada aktivitas di cerebral ya, di sini misalnya mungkin dari input sensori ya atau motorik misalnya ya, itu nanti akan dikembalikan ya ke brainstem di sini ya atau di reticular system di sini ya yang nantinya akan dia aktifkan, dia lalu kembalikan sinyal aktivasi ke korteks lagi. Jadi itu. Jadi semakin akan ada suatu sistem yang menyebabkan otak ini semakin lama semakin aktif oleh komunikasi antara korteks dengan otak di bawahnya ya. Nah, ini yang menyebabkan otak itu jadi terjaga dengan misalnya ya awalnya kita membuka mata ya pagi-pagi, kemudian ada stimulus melihat sesuatu ya, kemudian otak ini korteks ini berproses ya, melakukan processing ya, kemudian nanti sinyal tersebut kembalikan ke area aktivating ini ya, kemudian area aktivating nanti akan ke atas lagi menurunkan eksitabilitasnya. Jadi semakin lama akan semakin terjaga lah, jadi statusnya terjaga ya. Nah, gerbang ya, jadi gerbang yang menjadi pintu dari stimulus-stimulus ya dari bawah ini adalah talamus ya, disebut sebagai gerbang menuju cerebral cortex. Ya, jadi rangsang dari manapun nanti akan melalui talamus dulu, kemudian baru diteruskan ke cerebral cortex. Ya, ini terkait dengan fungsi sensoriknya, motorik, kemudian limbic function yang terkait dengan emosi. Ya. Ya, ini untuk jenisnya ada yang terproyeksi di area yang luas, ya, kemudian ada yang terproyeksi di specific portion. Nah, untuk specific portionnya ini, ya, ini sebagai detailnya, ya. Misalnya yang pertama untuk specific sensory relay nuclei, ya. Kemudian yang kedua ini efferent control mechanism nuclei, ya. Nah, ini fungsinya juga ada perbedaan ya, yang specific sensory relay nuclei ini terutama untuk impuls auditory dan visual, ya. Kemudian kalau yang efferent control ini terutama untuk memori, emosi, ya, motorik, ya, dan sebagainya. Nah, ini gambaran ya bahwa ada suatu hubungan ya antara korteks dengan talamus, ya, ini talamus. Ya. Nah, talamus ini kebanyakan adalah neuron eksitatorik, ya, ini yang plus ya. Dan sedikit atau beberapa merupakan inhibitorik interneuron, ya, GABAergic, ya. Nah, untuk yang di sini ya, yang GABA interneuron yang inhibitorik ini dia tidak terproyeksikan ke korteks, yang terproyeksikan adalah
GABA glutamanergiknya ya. Nah, terus ada suatu sistem ya yang disebut diffuse modulatory system ya. Nah, apakah ini ya? Jadi bahwa di otak kita itu tidak simpel ya hubungannya ya, tidak hanya berupa antara neuron presinaptik sama postsinaptik satu-satu misalnya ya, tetapi ada beberapa komunikasi sel di otak kita. Salah satunya adalah diffuse modulatory system. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi misalnya ya ketika mengantuk ya, jadi ada suatu internal comment atau istilahnya instruksi dari dalam. Oh, saya mengantuk ya. Yang kemudian nanti akan diteruskan ya ke area otak yang lebih luasnya ya. Jadi neuron-neuronnya ini menyebar diffuse ya nantinya pengaruhnya ya. Jadi tidak spesifik suatu sensorik tertentu ya, tetapi dia nanti diffuse ya. Jadi bukan suatu informasi sensorik yang detail ya, tetapi dia memberikan suatu sinyal yang menyebabkan neuron-neuron tadi menjadi lebih tereksitasi ya. Ingat ya EPSP sama IPSP ya penjumlahannya, atau dia lebih sulit tereksitasi ya. Apakah dia tersinkronisasi atau malah nggak sinkron gitu ya. Jadi diffuse efeknya untuk neuron efek dari diffuse modulatory system. Nah, yang meneruskan sinyal-sinyal itu ya, yang menyebarkan sinyal-sinyal diffuse itu ternyata ada suatu kelompok-kelompok neuron yang terlokalisir lah istilahnya ya, yang kemudian dia menyebarkan sinyal-sinyal atau neurotransmitter tertentu yang berefek luas di otak. Ini contohnya ya, misalnya di basal forebrain ini ya, acetylcholine neurotransmitternya, kemudian ada serotonin di nape nuclei, norepinefrin di locus coeruleus dan sebagainya ya. Jadi ini ada kaitannya dengan anatomi ya, fisiologi. Oke, pelan-pelan aja. Ya, jadi ini gambaran yang lebih besar sebenarnya sama ya. Pada intinya kelompok-kelompok sel yang kecil ini ya, yang warna-warni ini seperti tombol atau tuner ya. Jadi apakah dia akan meng-on-off-kan otak di atasnya, sinyal otak ke atasnya ya, atau dia memperbesar atau memperlemah sinyal yang terjadi di korteks cerebri ini ya. Jadi dia seperti tombol tuning ya. Oke. Walaupun ya ternyata memang ini masih dalam penelitian terus ya. Jadi bagaimana mekanismenya masih terus diteliti ya. Dan ada berbagai macam kelompok sel ya atau kelompok neuron ini, tetapi nanti kita akan membahas 4 di antaranya. Nah, untuk hubungan ya antara anatomi dan fungsi ya. Jadi ini terkait dengan anatomi dan fungsi. Jadi inti dari setiap sistem tadi ya ini terdiri dari kelompok kecil dari neuron. Jadi ribuan itu dimasukkan dalam kelompok kecil ya kalau di sistem syaraf
Ya, teman-teman, apakah suara saya masuk, teman-teman? Masuk tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Dr. Desin dari bagian Departemen Neurologi. Dr. Jajar sepertinya terlempar karena listrik ya. Baik, teman-teman. Ini semester berapa ya, teman-teman ya? Semester 2 dong. Semester 2. Oh, baru semester 2. Baik, kita akan belajar tentang brain rhythm dan sleep tadi. Sudah seperti yang diterangkan Dr. Jajar tadi. Kalau dari saya, dari sisi klinis, Dek, dari sisi praktis seperti apa toh orang tidur, kemudian seperti apa toh orang yang ngantuk, ya. Kemudian kita bisa mengenalnya itu dari apa saja, ya. Sebentar, saya downloadkan filenya. Ya, kalau Dokter Jajar tadi menerangkan bagaimana eh, otak itu bekerja saat kita mau tidur dan mengantuk. Nah, kalau saya dari sisi klinis pasiennya seperti apa ketika pasien itu sudah mengantuk dan mau tidur, ya. Oke, saya share screen. Apakah terlihat, Dek? Terlihat dok. Nah, kalau dari bagian saraf, kita tuh mengenali tidur dari perekaman polisomnografi namanya, teman-teman. Polisomnografi itu artinya seseorang yang akan menjalani pemeriksaan itu kita rekam menjelang, saat, dan selama dia tidur, ya. Jadi durante malam hari dari dari sore sampai pagi hari kita rekam di lab, ya. Kemudian kita analisis seperti apa pola tidurnya, gelombang otaknya gitu, ya. Apakah ada kelainan jantung, kelainan gerak, ya, ataukah ada gangguan jalan napas dan sebagainya, ya, seperti itu. Ya. Jadi polisomnografi. Nah, dari polisomnografi ini kita bisa tahu, teman-teman, pasiennya itu sudah mulai mengantuk atau belum, sudah mulai tidur atau belum, ya, dari gelombang otak, ya. Kalau pada gelombang otak itu, ya, itu yang paling dominan itu namanya gelombang otak di area occipital, teman-teman, di area belakang otak atau di area posterior, ya. Di area posterior itu ada namanya gelombang alfa, ya. Gelombang alfa itu berupa gelombang dengan sinusoid, gelombang naik turun, ya, dengan banyaknya gelombang tiap detik 8 sampai 13 gelombang atau 8 sampai 13 Hz yang berbentuk sinusoid atau teratur naik turun, ya. Nah, itu pasien tandanya masih bangun atau belum tidur atau belum ngantuk. Nah, ketika gelombang alfa tadi sudah hilang, sudah drop out, maka itu adalah tanda-tanda pasien sudah mulai mengantuk. Jadi, kalau tanda-tanda orang mengantuk itu apa? Orangnya sudah mulai tidak berkedip, ya enggak, teman-teman, ya. Jadi dia sudah jarang berkedip, ya. Gerakan matanya sudah diam saja, tidak berkedip, tidak tutup dan buka mata. Itu namanya sudah eye blink-nya ada minimalis, ya. Eye blink-nya sudah minimal, sudah sedikit eye blink-nya. Jadi eye blink-nya minimal atau hilangnya eye blink, sudah tidak ada gerakan berkedip lagi. Itu namanya eye blink-nya tidak ada. Atau ada lagi gelombang muscle artifact. Muscle itu otot, artifact itu gelombang-gelombang tambahan ketika kita merekam PSG seperti ini. Jadi artefak ototnya sudah mulai berkurang atau sudah tidak ada, ya. Itu namanya sudah mulai mengantuk, ya. Nah, setelah mengantuk itu apa tahap berikutnya? Setelah mengantuk adalah pasien tidur, ya. Tidur itu ada tidur tahap 1, ada tidur tahap 2 gitu, ya. Ya, kemudian ada tidur tahap REM sleep dan non REM sleep, ya, gitu, ya. Baik. Nah, setelah kita belajar PSG, kita tahu PSG itu dari modalitas apa aja. EEG itu apa, teman-teman? EEG itu elektroencephalografi. Elektroencephalografi. Bentar, ini apa nih? EEG itu elektroencephalografi. Kalau EOG itu
elektrookulografi, jadi gerakan bola mata, IMG, elektromiografi, gerakan ototnya, EKG, elektrokardiografi ya. Selain EEG, EOG, IMG, EKG, sama gerakan dada dan perut yang tidak OMG ya. Oh my god, nggak ada. Ya, saturasi oksigen SO2 aliran udara ya. Seperti itu ya. Kemudian kita pasang saturasi oksigennya, kadar karbon dioksidanya. Ya, kita lihat tekanan esofagusnya. Jadi semua ketika kita pasien tidur itu semuanya kita kelola, kita analisis di semua dosisnya gitu ya. Nah, terus kemudian kabel-kabel itu dipasangkan di otak ini, Dek. Di otak depan namanya frontal pole FP1. FP1 artinya frontal pole sebelah kiri ya. Jadi angka yang ganjil itu kiri, angka yang genap itu adalah kanan. FP1, FP2 ya. Itu namanya frontal pole kiri, frontal pole kanan. Ditempel-tempelin elektroda. Kemudian setelah itu pasiennya direkam, dipersilahkan tidur. Nah, seperti tidur ya, diukur usaha napasnya, ventilasinya dan sebagainya. Nah, setelah pasiennya bangun, kita hitung apakah benar-benar ada gelombang alfa apa tidak, ada kedipan bola mata apa tidak. Nah, setelah dia tidur, kita kelola apakah dia ada ngorok atau snoring, ada gerakan kakinya menendang-nendang, jejak-jejak ya, atau kemudian hemibalismus, dia seperti melempar kakinya, tangannya, atau diskinesia atau distonia, gerakan seperti menari dan sebagainya ya. Ada itu namanya rest leg syndrome. Jadi pasiennya ora iso istirahat. Jadi pasiennya nggak pernah istirahat ya. Jadi tidak bisa istirahat. Tendang-tendang terus ya. Makanya kadang-kadang kelainan tidur itu yang menyadari siapa yang pertama kali menyadari adalah pasangannya ya. Kalau seorang suami ya mungkin istrinya. Kalau seorang istri adalah mungkin seorang suaminya yang mengetahui keluhan dari pasangannya. Nah, sekarang tahapan tidur N1 itu stage 1. Stage 1 tidur apa? Gelombangnya mulai melambat, tadi sudah saya terangkan. Gelombang alfanya mulai drop out ya. Gelombang alfa yang 8 sampai 12 Hz tadi menjadi mungkin ya 7 Hz atau 6 Hz atau 5 Hz. Itu adalah gelombang theta 5 sampai 7 Hz ya. Kalau gelombang delta mungkin 3 ya. 3 Hz itu gelombang delta. Gelombang theta. Kemudian sudah ada slow rolling eye movement, jadi namanya slow lateral movement. Lateral itu ke kanan dan ke kiri, slow itu lambat, rolling atau movement itu pergerakan bola mata. Jadi bola matanya mulai bergerak ke kanan dan ke kiri secara lambat. Ada gelombang vertex. Vertex itu adalah vertex itu tengah-tengah otak, tengah-tengah kepala sini ya. Itu ada gelombang sharp atau gelombang paku, gelombang tajam ya. Itu ketika kita lihat di PSG atau di perekaman otaknya. Ada Ki kompleks. Ki kompleks itu juga nama gelombang, Dek. Ketika kita perekaman PSG, ada gelombang Ki kompleks, ada gelombang spindle dan sebagainya. Ya, paling enggak teman-teman di tahun pertama ini sudah pernah dengar gitu. Sudah pernah dengar, kemudian sudah menjadi apa ya, trigger bahwa ternyata kita kalau belajar brain rhythm dan sleep itu ada menariknya gitu. Ada klinis yang menariknya gitu supaya teman-teman makin bersemangat, tidak serta-merta cuma hafalan tok tanpa bisa membayangkan apa nanti manfaatnya ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tidur, sudah mulai ngantuk sekali, tidur dalam ada N3 atau stage 3, ada gelombang 3, gelombangnya lambat banget ya, gelombang lambat banget. Makanya pasiennya kalau udah ngantuk kan adalah susah dibangunkan ya, karena sudah deep sleep atau tidur dalam ya. Kalau tidur REM itu biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami mimpi ya, sudah mengalami mimpi dreaming ya, itu namanya REM. Kadang-kadang dengan rapid eye movement, rapid itu cepat, eye movement itu gerakan mata ke kanan ke kiri sakadik gitu ya. Kemudian seperti itu. Nah, itu tadi ya. Ini paling nanti ini menjadi bahan-bahan ujian yang saya uji. Kalau pasiennya bangun itu gelombangnya apa? Gelombang alfa. Pasien ngantuk gelombangnya apa? Slow wave ya. Mulai ada perlambatan, mungkin theta, mungkin sampai delta ya. Kemudian kalau pasien sudah stage 1 tadi ada nama apa? Ada spindle, ada Ki kompleks gitu ya. Kalau udah deep sleep ada apa? REM sleep dan non REM sleep seperti itu ya. Gampang aja nanti ujian ya. Seperti ini. Nah, ini gelombang vertex, EEG dan sebagainya tahap 2 gitu ya. Ini adalah bagaimana kita membaca PSG termasuk EEG ya. Ini tadi yang saya sebutkan pasien mendang-dang ya. Anggota tubuh yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berhenti bergerak, jadi bergerak terus gitu ya. Jadi pasiennya itu tadi gerakan tidak normal di saat tidur ya. Tapi jangan lupa teman-teman, kadang-kadang gerakan abnormal di saat tidur itu bisa jadi kejang teman-teman, atau nocturnal sleep.
atau nama lengkapnya nocturnal frontal lobe epilepsy. Nocturnal frontal lobe epilepsy. Jadi nocturnal itu adalah malam hari, frontal lobe adalah lobus frontal, epilepsi itu epilepsi atau epilepsi kejang ya. Jadi dia sindroma epilepsi yang berasal dari triggernya itu dari lobus frontalis, yang dia itu ketika kejang atau bangkitan kejangnya di saat malam hari ya. Maka ketika nocturnal frontal lobe epilepsy, DD-nya bisa jadi sebagai sleep disorder. Disorder itu gangguan, sleep itu ya tidur ya. Atau parasomnia. Parasomnia itu gangguan ketika tidur. Insomnia gangguan memulai tidur, parasomnia gangguan ketika tidur. Hipersomnia gangguan terlalu gampang tidur atau terlalu gampang ngantuk gitu. Hipopni, jadi dia napasnya dangkal, ya, hipoventilasi, pertukaran oksigennya tidak lancar. Jadi ketika kita PSG tadi kita data teman-teman, waktu ketika kita mulai start recording tadi berapa, waktu mulai tidurnya kapan mulai dia ngantuk, itu semua dicatat teman-teman, dicatat, dianalisis, dan kemudian disimpulkan apakah tidur pasien tadi normal atau tidak normal seperti itu. Ini PSG-nya seperti ini. Di Sarjito sudah ada deh alat seperti ini, namanya polisomnografi di poli atau di laboratorium elektromagnetik terpadu. Baik, ini adalah perekaman PSG. Sekedar tahu ya teman-teman, karena ini bukan hanya levelnya dokter spesialis. Kalau sudah PSG dan plat PSG itu sudah levelnya bisa subspesialis atau konsultan atau fellowship atau SKT dengan tambahan kompetensi ya. Jadi PSG-nya seperti apa? Ya, seperti apa. Kalau untuk adik-adik ini paling tidak harus mengenal atau bisa men-screening sebenarnya pasien saya ini berpotensi gangguan tidur dapat tidak dengan beberapa tools atau beberapa alat assessment. Ini dibawakan oleh Dr. Abdul Ghafir, spesialis saraf konsultan ya. Beliau ahlinya sleep ya. Ini kita ngambil dari pelajaran beliau. Apa itu Epworth score? Epworth score adalah bagaimana kita itu menilai seseorang itu mudah tidur. Seberapa kuat dia mudah tidur gitu teman-teman. Seberapa kuat dia mudah mengantuk ya. Jadi misalnya pasien pada excessive sleepiness. Jadi dia tuh kebangetan sing ngantuk gitu ya. Ketika duduk membaca aja sudah tertidur. Apalagi menonton TV dia sudah tertidur. Duduk santai di keramaian aja bisa tidur teman-teman. Ya, jadi misalnya duduk ngantri bakso atau ngantri mie ayam di tengah jalan itu bisa tidur. Nah itu. Atau teman-teman nunggu lampu merah ya cuman 60 detik bisa tidur, itu namanya excessive beta activity ya. Atau rebahan tidur, ngomong sama orang bisa tidur, ngobrol bisa tidur, berarti dia memang excessive sleepiness ya. Nah, diukur di scoring seperti itu ya. Atau ada juga namanya tools atau assessment insomnia. Insomnia itu adalah memulai tidur, kesulitan menentukan, nggak ada rasa kantuk, 12 jam 10 jam 12 tidak ada ngantuk, tidak ada rasa ingin tidur, namanya insomnia. Ada yang apa severe, ada yang moderate, ada yang mild ya gitu ya. Kemudian snoring itu adalah ngorok ya, mendengkur ya. Ada juga ada scoringnya, ada asesmennya, ada alat tools yang untuk mengukur seberapa berat snoringnya, ngoroknya, apakah dia perlu diterapi apa tidak, apakah dia itu bisa ditolerir apa tidak ya. Ternyata setelah dia itu ngorok, snoring ketika tidur, Pak geragap gitu, Russell itu saturasinya rendah 80, 70. Berarti kan sudah ada sambatan saluran napas, sudah ada gangguan RW. Artinya ketika sudah ada gangguan RW apa? Oksigenasi otak terganggu adik-adik ya. Jadi ketika oksigenasi otak terganggu apa akibatnya? Faktor resiko bisa vaskuler, bisa pasien bisa stroke, bisa infark stroke ya dan sebagainya. Maka ini adalah quality of sleep itu sama dengan quality of life ya, gitu ya. Jadi seberapa kualitas tidurnya teman-teman itu seberapa kualitas juga hidup teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi ada snoring test ya. Ada juga stop bang test atau Berlin test juga ada. Kusinari ada Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI ya, PSQI ya. Jadi seberapa berkualitas tidur Anda itu juga kita asesmen supaya kita tahu apakah tidur kita sudah berkualitas apa belum ya. Cukup itu dulu aja dari saya, mungkin kita dengarkan lagi dari Dokter Jajar. Silahkanlah Jajar. Sudah bergabung belum ya Dokter Jajar ya? Iya, sudah bergabung. Silakan Dokter Jajar. Iya, terima kasih Dokter Desin. Maaf ini ini tadi tersadun mendadak. Jadi mati jeglek, jadi kita
perlu waktu untuk mengaktifkan segala sesuatu ya. Jadi untuk membangunkan komputer, koneksi dan sebagainya. Matur nuwun nggih Dokter Desin. Ini sudah diselamatkan waktunya adik-adik ya. Ya, sama-sama. Silakan, Dokter. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi tadi sampai ke sistem diffuse modulatory system ya. Jadi tadi menarik sekali yang paparan dari Dokter Desin mengenai sebenarnya kita sulit-sulit mempelajari dasar ini nanti untuk apa itu ya. Jadi yaitu tadi sampai ke arah klinisnya mendeteksi gangguan tidur pakai apa ya. Kalau tidak kuat dasar-dasarnya mungkin agak kesulitan ya untuk memahami. Baik, saya coba share screen. Bentar, ini sudah. Oke. Ya. Ya, jadi kalau tidak salah sampai di sini ya. Jadi untuk pusat-pusat kelompok-kelompok neuron ya yang berpengaruh terhadap DMS tadi itu ada banyak, tapi terutama ada 4 kelompok yaitu serotonergik, noradrenergik, adrenergik, dan cholinergic neuron ya. Dan untuk sistem ya reticular activating system ini ya dia memberikan sinyal yang nantinya akan tersebar secara diffuse ya. Jadi yang gambar yang kanan ini kita bisa melihat di sini ya bahwa sinyal-sinyal sensorik itu nanti bisa diproyeksikan secara spesifik ya atau dia masuk ke brainstem kemudian secara diffuse ya atau non specific projection ya. Nah, yang non specific projection inilah yang nanti akan menyebabkan sistem atau mem-wake up-kan atau membangunkan si otak tadi ya, jadi excitable meningkat. Ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ada 4 kelompok nukleus ya dengan tempat-tempat yang sudah diketahui ya di sini. Kemudian untuk neurotransmitternya sesuai dengan nama kelompok nukleusnya ya. Jadi kalau yang di noradrenergik ya berarti norepinefrin, kemudian yang serotonergik ya nuklei berarti serotonin, kemudian dopaminergik dopamin, cholinergik asetilkolin ya. Nah, karakter dari neurotransmitter ini dia berikatan dengan reseptor metabotropik ya. Kalau masih ingat kuliah minggu lalu mengenai reseptor ya ada ionotropik sama metabotropik ya. Nah, ada perbedaan efeknya. Kalau metabotropik ini dia lebih lebih diffuse, kemudian lebih macam-macam ya efeknya ya. Kemudian lebih lama juga kalau tidak salah nanti dicek lagi ya perbedaan antara reseptor metabotropik dan ionotropik ya. Nah, pertama noradrenergic neuron ya, ini lokasinya di locus coeruleus ya. Kemudian ini norepinefrin untuk neurotransmitternya ya. Jadi ini terkait dengan berbagai macam sistem termasuk di sini adalah sleep wake cycle ya. Atau dia menentukan juga tidur dan bangun otak ya, seperti itu. Kemudian serotonergic neuron, ya ini di rapenuklei, ini juga berpengaruh terhadap terjaga dan tidur, ya. Kemudian selanjutnya dopaminergic, ini ada 2 kelompok grup atau sel, ya, di substansia nigra dan FTA, ya, dan terkait dengan gerakan ini ya, gerakan initiate atau memulai gerakan volunteer dan juga untuk FTA ini reward system ya. Nanti disinggung juga di topik-topik yang lain untuk sel-sel ini. Kemudian cholinergic neuron ini juga ada 2 cholinergic system ya lokasinya ya di basal kemudian di ponto mesencephalo-tegmental complex ya. Nah, tetapi ini juga pengaruh ke sleep wake cycle ya.
Jadi pada intinya keempat kelompok neuron tadi itu merupakan sistem ya yang dia menyebarkan memproyeksikan ya sinyal-sinyal sensorik yang diterima kemudian diproyeksikan ke cerebral cortex dan dia mempengaruhi eksisitabilitasnya apakah berkurang, meningkat dan sebagainya ya. Nah, ini untuk hubungannya ya. Jadi yang norepinefrin, kemudian serotonin, asetilkolin ini berpengaruh terhadap kondisi terjaga ya atau bangun ya. Kemudian juga berpengaruh terhadap tidur REM ya. Tadi sudah sempat disinggung ya, REM sleep ya dan non REM sleep ya. Jadi neurotransmitter inilah ya atau substansi di otak yang berpengaruh terhadap tidur ya. Misalnya ini histamin ya. Histamin itu kalau mencermati ya obat pilek misalnya yang dia punya antihistamin yang bikin ngantuk ya ini salah satu mekanismenya. Kemudian ini adalah ringkasan dari sel dan neurotransmitter yang berpengaruh terhadap tidur atau bangun ya, keadaan tidur atau bangun ya. Ketika kondisi bangun ya wakefulness itu apa ya, terjaga gitu ya. Nah, itu yang aktif adalah neurotransmitter ini ya. Ini untuk pusat-pusatnya di sini yang DMS tadi ya. Ada asetilkolin, norepinefrin, serotonin, ini ada histamin orexin juga ya. Jadi kalau misalnya histamin dikasih penghambat antihistamin ya nantinya akan menurunkan wakefulness-nya ya. Kemudian fase tidur yang non REM dan REM itu juga ada neurotransmitter yang berpengaruh ya. Ini terutama kalau sudah tidur ini kan bisa dilihat ya. Yang wakefulness ini kan aktif ya. Kalau sudah dalam tidur baik non REM atau REM ini ada decrease ya. Kemudian nah ini proses untuk kita kok bisa tidur atau mengantuk itu bagaimana ya. Ini terkait dengan berbagai macam mekanisme ya, baik mekanisme dari sensory input eksternal ya. Jadi misalnya oh sudah malam ya atau gelap ya, itu nanti syaraf ya yang menerima input cahaya ini ya mendeteksi ya bahwa level cahayanya atau apa ya kondisinya gelap ya atau misalnya merem gitu ya. Kemudian akan menstimulasi ventrolateral preoptic nucleus ini ya. Kemudian nanti akan menurunkan aktivitas dari reticular formation. Ya, tadi reticular formation tadi kalau aktif kan dia wake up ya. Jadi aktif ya. Excitable otaknya ya. Tapi kalau dia dihambat itu nanti akan menurun ya aktivitasnya. Nah, ini akan dihambat. Nah, penurunan aktivitas reticular formation ini akan semacam disconnect atau memutuskan hubungan antara talamus ini kan talamus ya dengan cerebral cortex. Akibatnya apa? Ya ini enggak istilahnya enggak naik ya untuk sensor-sensornya. Jadi kalau sudah tidur ya, udah tidur level tidurnya semakin dalam ya otomatis stimulus dari lingkungan atau dari reseptor-reseptor tidak sampai ke cerebral cortex ya. Kecuali yang kuat sekali ya, karena tidur beda dengan koma ya, nanti ada penjelasannya. Nah, untuk strukturnya ini yang diingat ya tadi yang sudah kita bahas, ada talamus, kemudian DMS, kemudian reticular formation itu bagaimana ya, kemudian talamokortikal, hubungan antara talamus dengan korteks cerebri ya. Nah, ini ada hubungannya dengan EEG yang tadi banyak disinggung oleh Dr. Desin ya. Jadi ini adalah gambaran dasar apa? Jadi elektrodanya ini ditempelkan di permukaan di ini ya, di scalp ya. Jadi di permukaan kepala ya. Kemudian permukaan otak ya. Jadi yang dideteksi adalah terutama
aktivitas neuron di korteks cerebri ya yang paling dekat dengan permukaan. Tetapi ya kita tahu tadi kan ada talamokortikal ya, hubungan antara talamus dan korteks ya. Nah, saat ini ya, jadi yang mempengaruhi peningkatan atau wave atau ritme dari EEG ya, elektroensefalografi itu ya diduga karena adanya hubungan antara talamokortikal tadi. Jadi aktivitas yang dideteksi itu terkait dengan input dari talamus ya. Jadi input dari talamus yang tadi input dari talamus kan dipengaruhi oleh adanya kesadaran ya, adanya apa itu DMS system ya. Jadi kalau misalnya shutdown ya tidak ada hubungan antara talamus dengan korteks ya nantinya pengaruh itu akan menurun ya. Artinya si korteks nanti akan secara lebih independen mensinkronkan dirinya nantinya, seperti itulah istilahnya. Nanti kita lihat ya bedanya. Ya. Nah, kemudian ya deteksi itu apa ya? Yang dideteksi di sini ya gelombang EEG itu terutama adalah sumasi dari posinaptik potensial ya. Jadi kemarin kan kita pelajari tentang PSP ya, posinaptik potensial yang terdiri dari EPSP atau excitatory posynaptic potential ya. Kemudian IPSP, inhibitory posynaptic potential. Nah, sumasi dari inilah yang nantinya akan dideteksi oleh EEG. Nah, ini prosesnya ada di korteks. Tetapi ya, proses ini juga dipengaruhi oleh talamus tadi ya, yang masuk dari talamus ke korteks tadi. Jadi akan ada perbedaan ya, gambaran EEG itu ketika orang tersebut terjaga ya atau tidur nantinya ya. Kemudian terkait dengan naik turunnya ya, kemarin juga kita udah pelajari ya, kalau naik itu depolarisasi ya, kemudian turun itu hiperpolarisasi ya. Jadi kalau dia naik ya, neuron-neuron ini dalam kondisi hyper-excitable. Kalau turun berarti dalam kondisi kurang excitable ya. Jadi hiperpolarisasi kan nanti untuk mencapai potensial aksi kan lebih butuh stimulus yang besar ya. Nah, ini tadi juga sudah ya disampaikan oleh Dr. Desin ya. Hanya ini mungkin kembali ke dasarnya ya, ini apa sebenarnya ya. Kemudian perbedaan utamanya apa yang dilihat ya. Yang pertama kita bisa melihat ya bahwa antar gelombang ini berbeda antara amplitudonya ya, tinggi rendahnya gelombang ini dan frekuensinya atau kekerapan gelombangnya ya. Nah, itu menunjukkan apa ya? Kalau amplitudonya ya, tinggi atau rendahnya gelombang ya, itu menunjukkan sinkronisitas ya. Jadi kalau semakin sinkron ya di otak itu ya, nanti gelombangnya akan semakin tinggi, ya, amplitudonya semakin tinggi. Kalau tidak sinkron ya akan semakin rendah ya. Kemudian juga apakah ada sensory input atau tidak ya. Nah, kalau ada sensory input banyak itu nanti akan semakin cepat frekuensinya ya daripada yang tidak ada sensory input ya. Jadi bisa kita lihat kalau alfa beta ya ini terutama pada saat terjaga ya. Kalau yang alfa ini dalam kondisi rileks ya. Jadi tidak ada input sensori dan mata tertutup ya. Kalau yang beta ini kalau tidak salah nanti kita lihat ya perbedaannya, mata terbuka jadi ada input ya. Kemudian yang delta dan theta ini kondisi tidur ya. Jadi lebih sinkron ya. Dan kalau misalnya ada gangguan ya, misalnya ada epilepsi ya, kejang dan sebagainya, ini ada perubahan pada gambaran EEG-nya juga. Nah, ini untuk yang secara lebih rinci ya, ini saya ambil dari Dayton ya. Jadi untuk alfa rhythm ini pada saat terjaga tetapi
rileks ya. Jadi matanya itu tertutup ya. Jadi untuk frekuensinya ini 8 sampai 13 Hz ya. Kemudian amplitudenya ini 50 sampai 100 ya. Kemudian yang beta ya, bedanya kalau yang beta ini dia dalam kondisi alert, terjaga dan alert. Jadi misalnya mata terbuka ya, kemudian mengamati sesuatu, berpikir sesuatu ya, itu nanti akan menjadi beta ya gelombangnya. Jadi tidak dalam kondisi rileks ya. Nah, kemudian karakternya ya ini frekuensinya akan lebih sering ya, 13 sampai 30 Hz ya. Kemudian kalau kita lihat secara umum ini amplitudenya ini lebih rendah ya. Nah, kalau theta dan delta ya, ini kita lihat frekuensinya akan semakin lambat ya. Jadi 4 sampai 7, bahkan kalau yang tidur dalam, sangat dalam ya, ini level stage 4 ya. Ini kurang dari 3,5 cycle per second ya. Jadi sangat lambat untuk irama di otaknya, tetapi amplitudenya ini lebih tinggi daripada kondisi terjaga ya, atau tidur yang masih ringan atau awal ya. Nah, ini kita lihat ya perbedaan pergantian alfa ritme dengan beta ya. Jadi kalau mata terbuka, maka ini ada stimulus yang diterima ya. Kemudian akan terjadi perubahan dari sebelumnya yang ini kan yang sebelumnya tertutup ya, kemudian terbuka di sini, kemudian tertutup lagi. Nah, ketika terbuka ini ada perubahan gelombang dari alfa ke beta ya, karena ada input sensorik yang masuk ya. Ya, jadi sebenarnya ya yang dideteksi ini adalah ya gabungan dari bermilion-milion, berjuta-juta neuron ya yang bekerja secara sinkron ya, sinkron ya. Cuma tingkat kesinkronisitasnya juga beda-beda ya nantinya. Ada yang saling menghilangkan ya kan. Masih ingat ya IPSP sama EPSP ya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak sinkron ya, sinyal yang tidak sinkron nanti akan menghilangkan sinyal satu sama lain ya, sehingga menjadi datar contohnya ya. Jadi ini misalnya ada sinyal merem ya, ini sudah sinkron ya misalnya ya. Ini kan menunjukkan sinkronisitas kalau amplitudo. Terus ada sinyal cahaya dari luar ya, masuk gitu. Wah, terus Z ini jadi wake up alert ya. Jadi ini akan saling menghilangkan, kesinkronitasnya jadi berkurang jadi seperti ini. Ya, jadi rendah untuk amplitudonya. Nah, ini untuk asalnya dari mana ya? Jadi untuk alpha wave ya, bahwa alpha wave ini tidak terjadi kalau tidak ada koneksi antara korteks dengan talamus ya. Jadi tadi masih ingat ya, shutdown kalau dalam kondisi tidur ya, berarti alpha waves-nya tadi hilang ya, karena dia dalam kondisi tidur, tidak ada sinyal yang diproyeksikan talamus misalnya seperti itu ya. Nah, ini thalamocortical system ya. Nah, untuk yang delta ya, ini terjadi di kortikal sendiri. Jadi kan delta itu kan tadi tidur ya. Delta ketika tidur, talamusnya itu enggak istilahnya shutdown atau tidak menghantarkan ya. Akhirnya sinkronisasi ya atau gelombang yang terjadi itu terjadi tempatnya oleh korteks sendiri, oleh neuron-neuron di korteks sendiri. Ya, kalau yang alfa ketika terjadi kan dari talamus sebagai gate itu ya, jadi naik ya. Semua sensorik dan sebagainya ya. Tapi kalau yang delta karena dia tidur, maka sinkronisitas yang menyebabkan gelombang yang terdeteksi di EEG ini terjadi karena si neuron itu sendiri ya, di korteks itu sendiri ya. Ya, ini contoh sinkronisitasnya di otak itu
untuk simpelnya seperti ini ya. Jadi ketika ada dua mekanisme. Yang pertama kayak ini ya, kayak dirijen ya, yang dia memimpin untuk trompetnya ini kapan dia bersuara, kapan diam ya. Jadi ada iramanya ya. Nah, ini pacemaker, sistem pacemaker, ada leadernya atau pemimpinnya dan ada anggota bandnya yang nanti mengikuti instruksi atau sinyal dari pacemaker. Nah, ini seperti hubungan talamokortikal ya. Nah, kalau talamokortikalnya ini aktif, artinya wake up ya, bangun, itu nanti akan mempengaruhi gelombang yang muncul jadi yang alpha rhythm ya. Nah, sedangkan kalau yang mekanisme yang kedua ini collective interaction ya. Jadi nggak ada pemimpinnya ya, tetapi antara anggota band ini akan saling melihat satu sama lain terus menyesuaikan sendiri ya. Oh, setelah ini, setelah ini gitu ya. Jadi terjadi irama yang baik ya. Nah, ini terjadi di korteks itu sendiri ya. Nah, ini terjadi terutama ketika tidur ya. Tetapi ya sebenarnya yang terjadi di otak itu nggak terpisah ya. Ada penelitian yang sebenarnya penjumlahan antara kedua mekanisme ini baik secara terpimpin lah istilahnya itu ya, ada pacemakernya atau secara kolektif ya, dengan saling melihat satu sama lain ya. Jadi saling komunikasi antara sel satu sama lain. Jadi itu. Nah, ini variasi dari irama alfa yang tadi ketika terjaga ya dengan rileksnya. Dan untuk infant ini cepat ya, seperti gelombang beta ya, tapi lebih lambat ya. Kemudian pada anak-anak irama alfanya ini lebih cepat dari dewasa ya. Kemudian adolesan ini hampir menyerupai dewasa. Jadi ada perbedaan berdasarkan usianya. Mungkin Dr. Desin lebih memahami ya tentang ini, tapi dasarnya ini. Kemudian ada hal-hal yang berpengaruh terhadap irama otak ya. Misalnya ada penurunan kadar glukosa darah ya, kemudian suhu tubuhnya turun, ada hormon-hormon yang menurun ya, kemudian ada PCO2 atau tekanan oksigen, tekanan karbon dioksida arterial yang turun dan sebagainya, meningkat dan sebagainya ya. Jadi ada efek dari hal-hal lain selain kondisi wake up atau sleep ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kan iramanya ya. Sekarang mengenai tidurnya ya. Nah, kalau secara fisiologis ya ya, tidur adalah suatu keadaan yang reversibel ya. Jadi sebenarnya dia bisa bangun ya, kalau tidur kan bisa bangun ya. Jadi dia sebenarnya berespon ya, tetapi menurun responsivitasnya terhadap sensor lingkungan ya, juga interaksi dengan lingkungan juga menurun. Tetapi ya keadaan ini dapat reverse atau dibangunkan ya, dari kondisi tidur ini bisa atau ketidaksadaran ya, level tidur ini ya bisa dibangunkan dengan sensorik ya, atau misalnya dicubit, dikasih sensor suara yang keras ya, dibangunkan dengan bel ya, atau misalnya cahaya ya, pagi hari kadang-kadang tanpa stimulus suara atau apapun, ketika sudah ada cahaya yang masuk bisa otomatis membuka mata ya. Nah, ini berbeda dengan koma. Kalau sudah tidak sadar sampai level koma ya, ada stimulus apapun tidak bisa bangun ya. Jadi yang membedakan kalau sleep ini dia bisa bangun. Kemudian tidur ini ada tingkatannya ya, ada tahap atau stage-nya ya, dari tidur ringan ya, saya terjemahnya juga kurang tahu tidur apa ya, tidur enggak begitu dalam sampai ke tidur yang sangat dalam gitulah istilahnya ya. Nah, kemudian juga membagi menjadi dua fase ya, berdasarkan karakter gerakan matanya. Jadi makanya disebut rapid eye movement ya, gerakan mata yang dia cepat ya, gitu ya. Dan
non REM ya. Jadi tidak ada gerakan mata yang cepat ya, bergerak tapi mungkin lambat gitu ya. Nah, untuk tahapannya kalau non REM ini ada 4 tahapan ya. Ada juga buku yang 3 tahapan ya seperti yang tadi, tapi biasanya yang tahap ketiga itu termasuk juga tahap keempat di referensi lain ya. Jadi sama aja ya. Kemudian yang REM ini disebut juga paradoxical sleep. Nah, ini kenapa? Nah, kita akan bahas bersama ya. Terus ini ya bedanya apa sih antara non REM dengan REM ya. Nah, kalau non REM itu ya gelombang otak itu dia amplitudenya tinggi ya, kuat. Tetapi frekuensinya rendah ya. Jadi masih ingat yang tadi ya, delta sama theta tadi ya. Dia gelombangnya amplitudenya tinggi tapi frekuensinya hanya malah bisa sampai kurang dari 3,5 ya. Jadi rendah ya. Nah, sebagian besar tidur malam kita ya itu ada di tahapan non REM ini ya. Ya. Nah, non REM ini juga disebut slow wave sleep ya, karena tadi gelombangnya itu kan lambat ya. Frekuensinya lambat ya. Dan untuk tahapan tidur yang non REM ini itu malah tubuh kita dalam kondisi rileks ya, rileks. Jadi otot-ototnya relaksasi ya, kemudian aktivitas dari otak juga minimal ya. Nah, untuk sistem saraf otonom yang aktif saat non REM sleep ini terutama adalah parasimpatis ya. Jadi nanti irama denyut jantung melambat ya, kemudian respirasi juga melambat dan sebagainya. Kalau REM baliknya ya. Jadi REM ini rapid eye movement. Jadi ada gerakan dari mata yang cepat ya. Nah, ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari tidur malam kita, hanya sampai 25% ya. Dan siklus non REM dan REM ini akan berulang setiap 90 menit ya. Nah, untuk REM sleep ini tidak begitu restful ya. Karena apa? Karena tadi ternyata di REM sleep ini gelombang otaknya dia malah sama dengan beta ya. Jadi tidur tapi dia gelombang otaknya beta. Dan seringkali berhubungan dengan mimpi yang kita bisa ceritakan, jadi jelas mimpinya tadi ya. Misalnya bangun pas REM sleep kemudian bangun, nah itu bisa menceritakan, oh tadi saya bermimpi seperti ini gitu. Nah, sekarang karakternya lagi ya, kita kembali lagi ke non REM ya, yang non rapid eye movement ini biasanya tidak bermimpi ya, walaupun ada yang mimpi tapi biasanya tidak bisa kita ingat ya. Jadi di non REM ini misalnya mimpi pun nggak ingat ya. Kemudian orang tersebut ya kalau dalam kondisi non REM ya atau slow wave sleep ini ya, ini akan sulit dibangunkan ya, karena hampir semua sensory input itu tidak dapat mencapai cerebral cortex ya. Jadi tadi kan thalamokortikal masih ingat ya, sebagai gate ya. Jadi kalau ketika tidur ya walaupun ada stimuli ini sulit untuk bisa membangunkan, tetapi bisa ya, bisa. Kemudian untuk saraf otonom yang aktif ya ini parasimpatik ya. Jadi penurunan vascular tone, jadi biasanya tekanan darahnya turun ya. Kemudian pencernaannya ya, kalau parasimpatis kan digestifnya meningkat ya atau optimal ya. Ini sampai 10-30%. Kemudian ada aktivitas otot ya ternyata pada saat tidur non REM ini ya, walaupun ya tidak sebanyak ketika terjaga ya. Jadi hanya ketika non REM ini biasanya pindah tidurnya balik kanan, balik kiri atau atas ke bawah ya dan sebagainya, itu di tahapan non REM ini ya.
Nah, sekarang yang tahap REM, Rapid Eye Movement ini, ya, ini disebut juga tidur yang aktif. Jadi tidur tapi otak kita itu gelombangnya beta atau gelombangnya sama dengan terjaga, ya. Dan ini berhubungan dengan mimpi. Jadi mimpi itu ya yang bisa jelas kita ingat itu berada di tahap atau stage yang REM, ya tidur REM. Kemudian ya napas ya, napas, kemudian denyut jantung itu biasanya irregular, lebih cepat ya. Dan kalau dihubungkan ya, kalau misalnya mengamati adik atau ya itu tadi keluhan tidur atau tahapan tidur biasanya tidak bisa dirasakan sendiri, tapi diamati oleh pasangan ya atau keluarga ya, misalnya tidur kok matanya gerak-gerak gitu ya, itu berarti REM sleep ya. Terusnya ya ini lebih sulit lagi untuk dibangunkan oleh suatu stimuli ya. Jadi REM sleep itu dia kan walaupun aktif ya si otak itu dalam kondisi beta wave ya, aktif seperti wake up, tetapi dia tidak menandakan ada sensor input yang sampai ya, maksudnya kalau terjaga beneran itu kan ketika kita dari alfa ke beta kan karena ada sensory input ya. Tapi kalau yang REM sleep ini tidak ada sensory input ya atau stimuli, tetapi si otak ini dalam keadaan gelombang terjaga ya. Dan sulit dibangunkan. Kemudian untuk metabolisme otak ini malah lebih tinggi ya dari kondisi biasa ya. Bahkan ada penelitian yang dari kondisi beta terjaga pun ini lebih tinggi ya. Makanya ini disebut paradoks ya. Tidur tapi malah otaknya aktif ya, terlihat dari gelombangnya yang beta tadi. Ya. Nah, kita lanjut ya. Ini ilustrasinya ya, ilustrasi gambaran tahapan-tahapan yang tadi sudah kita lihat non-REM, REM ya. Ini yang gambar langsung di gambarnya aja ya ini ya. Yang atas kanan atas ini ya. Ada awake itu terjaga ya, kemudian nanti stage 1 berangsur-angsur turun sampai stage 4 ya. Kemudian naik, nah kemudian mencapai REM di sini ya. Jadi ada semacam turun ya sampai ke tidur dalam, sangat dalam, kemudian naik lagi ya sampai ke REM, kemudian turun ya naik lagi sini. Jadi ada siklus antara non REM dan REM yang rata-rata 3 sampai 5 kali ya, 3 sampai 5 kali dalam satu malam. Ya. Kemudian semakin lama tidurnya ini ya kita lihat di sini bahwa tidurnya hanya mencapai stage 3 ya di sini ya. Tidak sampai ke stage 4. Ya, jadi tidur ternyenyak terdalam itu malah di awal-awal ya, di awal-awal. Ya, kemudian kalau non REM yang REM-nya ini ternyata semakin mendekati bangun ya, semakin lama tidur REM-nya ini kan semakin intervalnya atau durasinya semakin panjang ya, di sini kita lihat. Ya. Jadi misalnya pagi hari ya mau bangun itu ya dibangunkan segera setelah REM ini ya. Nanti biasanya masih tadi saya mimpi ini gitu ya. Jadi REM itu ketika bermimpi ya. Nah, untuk persentasenya tadi 75% itu kita dalam kondisi yang tidur lambat ya. Tidur slow wave ya atau tidur non REM ya. Sedangkan yang REM hanya 25%. Tapi yang menarik ini REM ini ternyata paradoks tadi ya. Ada gerakan dari bola mata. Ya, di sini kita lihat ya. Kemudian heart rate-nya naik ya karena kan REM ini kan simpatis terutama ya, irregular naik ya, amplitudonya kan naik turunnya banget ini ya. Kemudian respiration-nya juga polanya meningkat ya dan irregular. Kemudian yang menarik lagi ada kalau pada pria ini ada respon ereksi ya ketika tidur REM ya. Nah, ini yang menjadi dasar ya diagnosis misalnya gangguan
disfungsi ereksi, apakah dia karena faktor vaskuler atau neural, ya, ini dengan deteksi apakah ketika tidur itu ada proses ini tidak. Ya, kalau ada proses ini berarti dia neural, ya. Kalau tidak ada proses ini vaskulogenik misalnya. Ya. Terus kita lanjut lagi di sini. Nah, ini perubahan fisiologis tadi ya, alat-alat atau device yang disebutkan yang tidak ada OMG tadi ya, ada EEG ya, elektroencephalogram, kemudian ada EOG ya, elektrookulogram, jadi untuk melihat mendeteksi pergerakan bola mata ya, EMG elektromiogram ya, otot ya, gerakan otot ya. Nah, ini untuk mendeteksi atau mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi ketika tidur ya. Nah, ini sama sebenarnya ya, hanya untuk meng-highlight bahwa di tiap stage ini ya, kemudian di kondisi terjaga ini ada gelombang-gelombang yang berbeda ya. Ini seperti ini juga sama ya dasarnya ini. Ya, ketika dalam kondisi terjaga ya, ini terutama adalah gelombang beta ya, karena ada sensor input di sini ya. Jadi dia fokus atau processing lah istilahnya terhadap input sensori ya. Kemudian ketika dia ngantuk ya, tadi kan mulai menutup mata ya. Jadi menutup mata kan jadi alfa ya. Alfa, kemudian nanti mulai masuk ke tahap 1 tidur yang menjadi theta ya. Antara talamokortikal mulai shutdown ya, mulai ini berkurang, kemudian dalam kondisi sinkronisasi yang semakin meningkat ya. Nah, semakin dalam maka amplitudonya ini semakin tinggi, artinya semakin sinkron ya. Dan frekuensinya semakin lambat, artinya untuk processing input sensori itu semakin nggak ada gitu. Nah, yang menarik ketika tahap REM ini ya, dia tidur tetapi gelombangnya ini adalah mirip dengan gelombang beta saat terjaga. Jadi tidur tapi terjaga otaknya. Jadi itulah jadi paradoksnya itu seperti itu. Ya, walaupun muscle-nya dalam kondisi lemah atau paralisis ya. Ini juga ini yang lebih detail ya penjelasannya ya. Tadi sebenarnya sudah ya dari Dokter Desin ya. Jadi untuk stage 1, stage 2 ya. Ini stage 1, stage 2 ini kedalaman dari tidurnya ya, transisinya bagaimana ya. Nah, stage 2 ini ada yang dinamakan spindle, sleep spindle, kemudian K kompleks ya. Jadi kalau stage 1 ini masih ada gerakan mata tetapi lambat ya. Kemudian kalau stage 2 ini sudah nggak ada lagi, nggak gerak lagi untuk otot ya, untuk otot mata ya. Kemudian semakin dalam lagi 3 dan 4 ya, ini gelombangnya semakin tinggi amplitudonya, artinya semakin sinkron dan semakin lambat frekuensinya ya. Terus ini stage 4 ini yang paling dalam ya. Jadi dia ada waktunya 20 sampai 40 menit ya. Kemudian nanti akan levelnya akan kembali lagi ke 3 2 1 dan masuk ke REM. Jadi cepat untuk baliknya daripada menuju ke dalam ya. Jadi menuju ke REM-nya ini lebih cepat ya. Ya, jadi semakin lama ya, semakin malam ya, kita misalnya membandingkan kita tidur jam 11 misalnya ya, semakin malam misalnya jam 3 atau 4 gitu, semakin pagi ya maksudnya.
Maksudnya semakin lama, maka durasi dari non-REM sleep ini nanti akan berkurang, ya. Kemudian yang REM period akan semakin bertambah durasinya, ya. Tetapi yang harus diingat bahwa antara REM period ini harus ada jarak, ya, untuk periode REM selanjutnya sekitar 30 menit. Ini ya, ini perbedaan otak saat terjaga, saat tidur REM, dan saat non-REM. Ya. EEG-nya tadi ya, ketika terjaga itu kalau kita ingat ya, yang beta dan alfa tadi kan low voltage dan cepat. Kalau yang tidur ini, yang non-REM ya, ini slow ya, tetapi high voltage. Jadi dia amplitudenya tinggi ya. Kemudian yang REM sleep ini dia low voltage dan fast. Jadi hampir sama dengan ketika awake kan untuk EEG-nya. Terus untuk sensasinya ya, sensasinya ketika terjaga ya kita jelas ya, kita mendapatkan input sensori dari misalnya penglihatan, kemudian suara ya. Jadi dari luar. Tetapi ketika tidur dalam non-REM itu nggak ada yang sampai ke korteks ya, tidak bisa mempersepsikan sensori ya, karena talamokortikal kan tadi di shutdown ya. Kemudian yang REM sleep ya, ini ada sensasi, jadi kayak internally generated, nggak ada input dari luar, tapi dari dalam sendiri ya. Jadi mencoba mewujudkan yang terkait dengan memori sensasi sebelumnya ya. Jadi mimpi-mimpi itu ya biasanya terkait dengan misalnya ya, kalau yang saya pernah habis nonton film serem gitu ya, terus mimpi jadi apa superhero dan sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya dilihat atau input sensori sebelumnya ya. Ada juga yang enggak berhubungan. Terus untuk gerakan ya, gerakannya yang menarik ini yang REM sleep, ini muscle paralysis ya. Jadi ada perintah dari otak untuk menggerakkan, tetapi nggak bisa ya. Jadi karena kondisi ototnya ini dalam kondisi paralisis. Ya. Jadi otaknya aktif, perintah-perintah tapi nggak gerak. Ya. Nah, kalau yang non-REM ini kadang-kadang ya ada gerakan ya, tapi dia involuntar. Ya. Ya, rapid eye movement ini ya sesuai dengan namanya ya. Kalau bangun ya otomatis ya geraknya cepat, tapi kalau REM ini tidur tapi juga bergerak-gerak matanya ya. Oke, nah ini untuk memudahkan membedakan ya, non-REM sleep adalah idling brain in a movable body. Ya, jadi otaknya ini memang ya tidur ya, jadi berhenti bekerja ya, tetapi tubuhnya itu masih bisa bergerak. Tetapi kalau sudah masuk ke REM ya, walaupun otak itu gelombangnya aktif ya, tetapi tubuhnya paralisis. Seperti hallucinating brain in paralyzed body. Oke, ini untuk referensinya ya. Ada Ganong, kemudian neuroscience, Guyton ya, kemudian ada ini bisa dicari di LibGen ya, ada. Ya. Oke. Ya, sepertinya dari saya sudah, Dr. Desin. Baik, kita buka untuk mungkin kalau ada pertanyaan mengenai baik topik fisiologi maupun secara klinis yang tadi sudah disampaikan Dr. Desin. Ya, saya izin turun lift dulu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa ke Mas Hajar dulu sebentar. Oh, enggak ya. Oke, ya saya dulu ya mungkin. Oh, ini sudah ada di boleh via chatting juga bisa atau langsung juga bisa ya. Dan harap ingat nanti siang sepertinya masih ada panel discussion ya. Yang sleep dan health, kesehatan, kalau tidak salah ya. Nah, itu saya juga menggantikan Dr. Meida ya, jadi saya juga hadir bersama dengan kalau tidak salah Dr. Afkar sama Dr. Iin dari Syaraf.
Nah, ini ada pertanyaan di chat. Apakah ada pengaruh baik sedikit maupun signifikan antara tidur dengan lampu menyala atau mati jika dikaitkan dengan kualitas tidur seseorang? Ya. Oke, jadi begini. Jadi ada atau tidaknya cahaya itu terkait dengan tadi, lihat ya, ada input sensorik dari penglihatan ya, saraf optikus. Ya, kalau itu ada, ya otomatis ya dia nggak bisa atau sulit jatuh tertidur yang pertama. Nah, kalau sudah tertidur, kemudian ada lampu yang menyala, bagaimana? Apakah masih dapat masuk ya ke jara sensorik itu ya? Ya ada penelitian yang apa ya apa ya menyatakan kalau bahwa walaupun matanya tertutup itu masih ada cahaya-cahaya yang dapat masuk melalui celah-celah ini ya, celah-celah antara palpebra ya atas bawah atau ini menembus apa ini palpebra. Jadi misalnya kita ketika menutup mata cahaya terang kan tetap ada cahaya yang masuk ya, tidak sama sekali gelap. Nah itu ada yang menyebutkan itu juga berpengaruh terhadap melatonin ya. Ya jadi melatonin itu hormon yang dia akan memfasilitasi juga tidur ya, meningkat kadarnya saat tidur. Nah kalau ada cahaya yang masuk ya terutama cahaya dari gadget ya, kalau penelitian ya, gelombang-gelombang tertentu itu akan berpengaruh terhadap kadar puncak melatonin atau sekresi melatonin ya. Karena melatonin itu kalau terang dia dihambat, kalau gelap ya itu ditingkatkan kadarnya ya. Jadi ya memang sebaiknya setidaknya intensitas cahayanya diredupkan ya, sehingga nanti cahaya yang mungkin masuk itu tidak sampai mengganggu secara signifikan sekresi dari melatonin. Itu yang saya tahu, itu mungkin nanti bisa ditambahkan dari Dr. Desin ya. Terus selanjutnya ini ada berarti saat fase REM itu akan lebih sulit untuk dibangunkan dengan sensor stimuli dibandingkan dengan fase non REM. Ya, kalau yang dari referensi saat fase REM ini lebih sulit ya, terutama kalau yang non REM yang light ya itu mudah ya, awal-awal tidur itu ada distraktor sedikit ya bangun lagi, nggak sampai ke dalam gitu ya. Tapi tentu saja ya antara tidur dalam banget dengan tidur yang light tadi 1 sampai 4 ya nanti ada perbedaan gampang dibangunkan yang mana ya. Tetapi secara umum kalau yang REM dengan non REM ini lebih sulit yang REM. Terus tapi dua-duanya bisa dibangunkan loh ya. Membedakannya dengan koma ya. Tapi kalau nggak bangun-bangun ini curiga ini. Ya, tetap ya. Terus apakah benar gelombang otak ini dapat dirangsang dengan mendengarkan suara musik yang sesuai dengan gelombang tersebut? Jika benar, apakah mendengarkan musik dan gelombang beta dapat membantu solusi? Ini. Nah, ini mungkin ini Dr. Desin yang lebih lebih bisa menjawab ya. Jadi apakah gelombang-gelombang? Ya, monggo Dr. Desin sudah siap. Ini ada pertanyaan yang menarik. Ya, di chatting. Pertanyaannya menarik tapi susah dijawab ternyata ya Mas. Oh, iya. Ya, kalau seperti itu lebih ke ketenangan ya. Artinya suasana tenang ya, untuk mencetuskan suasana rileks ya. Suasana rileks ya. Kalau dinamakan musik yang sesuai dengan gelombang otak, saya belum bisa menjawab ya adik-adik teman-teman ya. Cuman mungkin itu akan menimbulkan suasana rileks kepada panjenengan semua ya. Suasana rileks sehingga tonus otot kita turun, kemudian suasana kita lebih rileks sehingga untuk masuk ke drowsy, mengantuk dan stage 1 sleep-nya lebih mudah gitu ya. Kalau pertanyaannya belum bisa saya jawab, mungkin nanti saya cari dulu ya. Atau Mas Jajar ada pandangan lain gitu? Ya, saya tidak ada sih, cuma apakah benar ya gelombang yang input melalui telinga itu akan bisa sama dengan
yang dihasilkan di otak itu ya. Itu kan pertanyaannya, apakah bisa terus jadi terosilasi atau kayak resonansi terus jadi ini ya, atau saling mempengaruhi, apakah bisa ya? Ya saya nggak tahu, terus terang belum sampai situ untuk saya mencari referensinya ya. Nanti mungkin kita cari lagi ya. Terus nanti kan ada sesi panel juga ya nanti siang, mungkin boleh Oke, mungkin tadi ada Hervina yang mengangkat tangan. Hervina. Oh ya, silahkan Tadi Hervina. apa? Saya lagi sinyalnya bagus ini. Gimana? Saya ingin bertanya terhadap itu, kayak tadi kan di fase REM itu ada yang muscle paralysis itu, Dok. Nah, itu apakah ada kaitannya sama kayak ketindihan ya, kayak otaknya tuh aktif tapi badannya nggak bisa digerakkan? Sorry, tadi fase REM sleep gimana? Ada yang di slide itu ada muscle paralysis, jadi ototnya nggak bisa digerakkan. Itu ada kaitannya sama kayak fenomena sleep paralysis gitu nggak ya, Dok, yang ketindihan? Oh ya, sleep paralysis. Japanese language ketindihan ya, tindihan. Bisa jelasin tentang tindihan nggak? Sleep paralysis. Aduh. Iya, sleep paralysis ya, memang itu merupakan fenomena parasomnia ya, kelainan ketika selama tidur ya, parasomnia itu mungkin quality deep sleep-nya terganggu ya, quality sleep-nya terganggu biasanya lebih ke karena night terror ya, jadi mungkin pasiennya ada ketakutan saat memulai dan menjelang dan selama tidur ya, sehingga ada sleep paralysis ya, ditandai dengan tangan dan kakinya kaku, tidak bisa digerakkan ya, seperti itu ya, sleep paralysis. Untuk fenomena fisiologisnya gimana ya, Dokter Jajar ya? Penjelasannya, Dok. Monggo, Dok. Ya, jadi kalau yang paralisis otot tadi itu terjadi pada fase yang REM ya. Memang pada fase tersebut untuk elektromiografinya dia tidak maksudnya kayak tidak bisa bergerak walaupun ada perintah dari otak untuk menggerakkan gitu ya. Nah, apakah itu sama dengan sleep paralysis? Saya nggak tahu sih. Cuma kalau ketindihan itu kan kita seakan-akan membuka mulut ya, membuka mata ya, kemudian melihat tubuh kita, aku ingin bergerak tetapi nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi kan mungkin ada bagian otak yang terkait dengan input sensoriknya yang aktif, tetapi untuk motoriknya itu masih paralisis, mungkin seperti itu ya. Jadi terbuka sedikit biasanya, ya kan? Nggak tahu deh. Nanti mungkin bisa dikoreksi ya, Dokter. Jadi apakah pada sleep paralysis itu memang dia melihat atau dia murni imajinasi atau bukan halusinasi dari otak, ya. Jadi sangat-sangat real sekali sehingga aku ingin bergerak ya, lingkunganku sebelum tidur seperti ini, aku ingin bergerak tetapi kok nggak bisa ya. Nah, karena pada fase misalnya ya ini dikaitkan dengan fase tadi yang REM tadi, yaitu tadi ada perintah otak yang aktif tetapi si ototnya dalam kondisi paralisis ya. Jadi itu kalau dari tinjauan tahap tidur ya. Nah, kok ada yang terjadi seperti itu, ada yang enggak, saya nggak bisa menjawab, belum bisa menjawab ya gitu. Terus ada pertanyaan, jadi selama tidur itu terjadi fase REM dan non-REM secara berulang kali? Iya. Ya. Jadi REM dan non-REM itu dia merupakan siklus ya. Kalau misalnya itu tidak terjadi ya bisa kita lihat setiap fase itu kan ada istilahnya perbedaan fisiologisnya. Kalau yang non-REM itu kan dalam kondisi yang sangat rileks ya. Kemudian yang REM itu dalam kondisi malah otak aktif ya. Tetapi apakah manfaat dari otak aktif saat REM itu ya? Ternyata ya beberapa penelitian terkait dengan konsolidasi memori ya. Jadi fase REM itu terkait dengan konsolidasi memori. Jadi terkait dengan apakah kita mau mengingat ini terus atau enggak gitu ya. Jadi apakah sleep paralysis merupakan hal normal? Ini mungkin Dr. Desin ya. Oke, bagaimana pengaruh kafein terhadap aktivitas otak supaya tidak tertidur? Mengapa ada orang yang sudah mengkonsumsi kafein namun tetap bisa tertidur? Terima kasih, Dok. Monggo Dr. Desin mau menjawab yang ini. Udah minum kopi tapi nggak tidur-tidur. Minum kopi kok ya tetap tidur gitu ya. Ada yang nggak minum kopi nggak tidur. Kopi kafeinnya.
Ya. Ya, oke, kita tunggu ya. Oke, permisi apa ya. Oh ya, ini siapa ya? Fadila ya yang mau menyampaikan? Silahkan Fadila. Wah, ini banyak Ya, sekali. bagaimana Ya, tadi ini mau bertanya secara lisan ya? itu tadi saya dok udah bertanya. Oh sudah ya, Erwin. Oh ya, baik-baik. Oke. Misalnya agak error klik-kliknya ini. Terus sensoris menurun tetapi masih bisa dirangsang sehingga bangun. Apabila saat tidur tidak ada rangsang untuk membangunkan sama sekali, apa yang menyebabkan bangun atau tidur merasa cukup? Ya, kok ya bisa bangun sendiri ya, walaupun nggak dibangunin gitu ya. Ya. Nah ini kalau apa ya secara sistem wake up ini ya RAS tadi ya ketika sudah cukup ya istilahnya yang excitable tadi yang thalamus tadi mulai terbuka ya, jadi mulai ada input-input sensoris yang diantarkan. Jadi ketika tidur itu sebenarnya sensor kita masih bisa menerima nggak sih cahaya, terus suara bisa nggak? Suara ya, terus sentuhan misalnya ya, gesekan dengan ini bisa juga ya. Nah ketika dia sudah cukup ya, ada hubungan antara talamokortikal lagi, dia sudah mulai menerima input. Nah ketika ada wake up system tadi ya, seperti meng-on-kan ya, maka diffuse modulatory system kan excitable-nya naik ya. Oh berarti udah mulai processing nih, jadi wake up terus kembali ke talamus, terus semakin oh harus bangun, akhirnya sampai dia terjaga penuh. Jadi gitu ya. Jadi tetap sensori kita itu kalau sudah tidurnya cukup ya nanti akan dia lebih dapat memproses karena talamusnya mulai ini ya. Oh ya ini ada aduh ini mungkin yang ini secara langsung dulu ya. Fauziah Elvina. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Maaf, belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya ingin bertanya. Jadi teman saya itu mengalami insomnia cukup berat menurut saya, karena dia sampai nggak bisa tidur, Dok. Pas tidur pun dia sampai ngigaunya tuh ngigau lagi rapat gitu, Dok. Nah, saking parahnya itu sampai ganggu tetangganya karena matanya merem, tapi dia rapat gitu, Dok, sambil ngomong. Nah, akhirnya dia beli melatonin kan, Dok. Tapi saya penasaran penggunaan melatonin jangka panjang itu bisa mengubah pola tidur nggak ya, Dok? Apa dia harus tergantung sama melatonin terus secara berkepanjangan karena insomnianya tersebut ya, Dok? Terima kasih. Ya. Jadi kalau dari fisiologi ya, saya menjawab dari fisiologi, nanti mungkin Dokter Desin dari neurologinya. Ya, jadi kalau dari fisiologi itu, mengapa kok terjadi insomnia? Itu salah satunya ya karena ada aktivitas cerebral yang terlalu tinggi. Jadi kita misalnya, kalau mau ujian susah tidur atau gampang tidur? Gampang tidur, wah hebat sekali ya. Terus paginya kesiangan nggak ikut ujian gitu ya. Ya, jadi kalau kita terkonsentrasi cerebral kita pada suatu masalah ya, kita mikir terus sesuatu hal ya, atau ada input sensori ya, itu kita pikirkan terus ya artinya dia dalam wake up state terus ya karena ada yang diproses. Makanya nanti si reticular system tadi tidak shutdown karena si korteks kan masih aktif terus ya. Jadi ada semacam apa ya, komunikasi antara yang diprosesing di korteks dengan yang di talamus. Ya, masih ingat ya tadi ya. Jadi kalau aku mau tidur, ya udah aku menurunkan pemikiran tentang ujian gitu. Aku melupakan ujian gitu. Ya. Oke, tidur. Ya udah dari korteks ini menurunkan terus kembali ke talamus. Oh ya udah, shutdown aja, udah tidur. Tapi kalau enggak, aduh aku mau tidur tapi gimana ya besok kok belum semuanya masuk ya gitu ya nggak tidur ya karena tadi
ada komunikasi, oh harus aktif. Baru nanti kalau habis ujian baru bleksek gitu ya. Benar nggak sih? Baru udah nggak terpikirkan lah, maksudnya udah nggak fokus lagi ke ujian, tapi udah terlewati kan ya biasanya. Terus oke tidur, ya udah aku udah nggak mikir kok, jadi hilang. Enggak ya. Jadi itu ya untuk yang salah satu mekanisme insomnia, kenapa kok proses sadar ya dengan nggak sadar tadi yang talamus, persod dan diffuse tadi itu saling mempengaruhi ya. Nah, melatonin itu salah satu hormonal sistem yang mempengaruhi tidur dan bangun ya. Jadi kalau gelap itu melatonin kan naik ya. Nah, itu akan mempermudah tidur juga. Kalau tidur kan gelap ya, dia meningkat. Jadi istilahnya ada imbal balik ya. Kalau tidur dia meningkat, kalau gelap meningkat, dan juga mempermudah tidur ya. Jadi memang harus dia meningkatnya pada malam hari karena biar disesuaikan dengan irama lingkungan ya. Jangan sampai dikasih melatonin, aku pengen tidur minum melatonin siang hari ya. Melatoninnya naik padahal lingkungannya terang. Akan ada kontra atau crash. Jadi enggak sesuai antara irama di dalam tubuh kita dengan irama input sensorik dari luar. Itu malah mengkacaukan sekali. Ya, tubuh kita malah menjadi bingung ya. Jadi seperti itu. Jadi irama sirkadian di dalam internal itu harus disesuaikan dengan input sensorik dari luar. Salah satu mediator atau komunikatornya ya melatonin tadi kalau secara alami. Nah, kalau ada suplementasi ya itu harus hati-hati. Ya. Harus kapan diberikan, berapa lama, itu harus ada perhitungannya ya, tinjauan medisnya. Ya. Ya, itu dari saya. Dokter Desin, ada tambahan, Dokter Desin? Teman-teman mungkin untuk awal-awal memang agak tidak mudah ya untuk membayangkan seperti ini yang diterangkan Dokter Jajar, dan mungkin sharing kasus dari saya. Ya. Suara saya terdengar kan, Dokter Jajar? Iya, terdengar. Ya. Halo? Oh ya. Iya, terdengar. Ya, jadi ya. nanti dengan berjalannya materi dan berjalannya kuliah, teman-teman akan banyak belajar tentang apa itu sleep dan brain rhythm ya. Ya, yang jelas kalau kepentingan dari kuliah ini adalah mengenali dasar-dasar fisiologisnya dulu, dan paling enggak panjenengan teman-teman bisa membayangkan klinis dan kelainan klinisnya ya. Jadi tidur ternyata tidak semata-mata tutup mata dan kemudian pasien nggak sadar. Ternyata ada proses dan stage-stage yang harus dilalui seorang pasien ketika dia mengantuk sampai dia tidur dalam. Dan tadi Dokter Jajar menyinggung juga sedikit tentang fungsi-fungsi tidur dalam dan kelainan apa saja yang dialami oleh pasien ketika tidak cukup tidur dalamnya atau tidak cukup REM dan non-REM sleep-nya gitu ya. Ya, nanti kalau teman-teman masih bingung dan ingin diskusi dengan saya atau Dokter Jajar, kalau saya bisa teman-teman minta WA-nya ke Mas Ian ya, bagian PBL atau kuliah tadi. Demikian Dokter Jajar, dan mohon maaf bila ada kekurangannya ya. Terima kasih Dokter Jajar dan teman-teman. Iya, terima kasih Dokter Desit. Ya, jadi karena keterbatasan waktu ya, ini tidak semua pertanyaan bisa kami respon ya. Dan sekali lagi memang kita kembali ke tujuan kuliah ini ya, bahwa dasar-dasar fisiologis mekanisme tidur, irama otak itu sangat berkaitan dengan nanti keluhan-keluhan yang kita jumpai di klinis ya, terkait juga dengan gambaran-gambaran EEG tadi yang sudah dijelaskan, dan juga screening ya mengenai gangguan tidur dari Dokter Desin ya. Nah, itu jadi ada korelasinya bahwa kita belajar hal yang jelimet ini nantinya juga insya Allah akan bermanfaat untuk pemahaman selanjutnya di tingkat klinis ya, untuk kepentingan pasien juga ya. Jadi seperti itu. Jadi biar kita ada motivasi ya, karena kalau tidak ini kenapa sih belajar seperti ini, itu yang dulu ketika zaman saya mungkin masih masih terpisah antara klinis dengan ilmu dasar ya, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak terus merefresh
motivasi kalau ini nanti akan berguna juga di klinis akan turun ya, karena tidak selalu disinggung ya ketika ada kuliah ilmu dasar ya. Jadi itu tadi ya. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan ya bisa menghubungi saya atau Dr. Desin ya secara langsung. Dan untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab ya, mungkin nanti saya gabung ke yang panel discussion ya. Nanti ada jam berapa ya? Jam 12.30 ya kalau tidak salah ya. Ya. Kemudian kalau misalnya di slide ada hal-hal yang kurang jelas juga bisa ditanyakan ke kami ya. Jadi seperti itu aja nggih Dr. Desin ya dari kita berdua dan Ya, baik Mas Jajar. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup dulu untuk sesi ini. Minta tolong Mas Ian ini nanti untuk chatnya minta tolong dikirimkan nggih yang belum sempat terjawab nggih. Yang ya, oke. Ya. Ini di direct misalnya dokter. Oh iya ya. Privat. Oke. Berarti bisa di-save ya. Ya. Ya, oh iya bisa. Ya, udah saya save ya. Nanti akan saya tindak lanjuti untuk diskusi selanjutnya. Baik, saya tutup dulu untuk kuliah dan diskusi siang ini. Ya, mohon maaf kalau tidak semua bisa direspon saat ini. Ya, semoga dimudahkan belajarnya untuk semuanya ya. Adik-adik semangat belajarnya. Ini nervous system ini menarik, tapi juga banyak materinya ya. Jadi memang harus selalu refresh motivasinya ya, karena pengaruh antara motivasi dengan ini apa yang kita dapatkan ya. Oke. Ya. Oke, saya tutup dulu.